Seorang petani hilang tertimbun material tanah longsor yang terjadi di Kampung Pojok Girang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban sejauh 3 km. Pemirsa, seperti inilah kondisi longsor dan dampak kerusakan pasca banjir bandang yang menerjang lahan perkebunan di Kampung Pojok Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri masih terus melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun material tanah longsor. Petugas gabungan mencari korban endang dengan alat seadanya sebab alat berat tidak bisa didatangkan karena akses jalan yang sulit. Hingga hari ketiga, pencarian korban telah dilakukan hingga sejauh 3 km mulai dari hulu hingga hilir sungai. Korban yang sudah lanjut usia hilang terseret banjir bandang dan longsor pada Jumat sore pekan lalu. Saat hujan deras, korban berteduh hingga kemudian banjir bandang dan tanah longsor terjadi dan korban pun terseret material tanah longsor. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang pleno KTT ke-46 ASEAN di Selangor, Malaysia. Pemirsa, kehadiran Presiden menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mendorong kerjasama kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN kali ini mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Para pemimpin negara anggota ASEAN pun duduk bersama membahas penguatan kolaborasi di tengah tantangan global. Dalam rangkaian KTT ASEAN ke-46, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting, mulai dari sesi pleno, retret, hingga pertemuan dengan perwakilan Parlemen ASEAN, pemuda, dan pelaku bisnis. Isu pangan dipastikan menjadi salah satu perhatian utama Indonesia dalam forum kawasan ini. Saat ini Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam produksi padi dan jagung, meskipun menghadapi ketidakpastian iklim global. Dalam kesempatan ini, Indonesia akan berbagi praktik terbaik dalam mencapai ketahanan pangan nasional yang kokoh. Tercatat pemirsa, saat ini cadangan beras pemerintah sudah menyentuh angka 3,9 juta ton. Angka yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan berdirinya Bulog. Nah pemirsa, jadi ada restoran namanya ini Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Kota Solo yang tidak masuk kategori halal karena diduga menggunakan minyak goreng mengandung babi. Tapi bukan untuk menggoreng ayamnya ya, kremesannya katanya. Kremesannya. Tapi pemirsa, kenapa bisa viral? Karena yang menjadi permasalahan ada tulisan halalnya ya. Tapi ternyata kremesnya ini non halal. Jadi awalnya ini kehebohan bermula dari unggahan akun dari @pedalranger di media sosial Thread yang mengaku kalau dia tuh terkejut setelah mengetahui fakta penggunaan minyak goreng babi. Karena rumah makan yang beroperasi sejak 1963, udah 52 tahun ya. Ini selama puluhan tahun ini pihak pemilik rumah makan tidak mencantumkan produknya itu non halal. Jadi ada penggunaan minyak babi dalam proses pengolahan makanan khususnya untuk menggoreng kremesan. Ternyata salah satu elemen khas dari menu mereka itu ya itu kremesannya itu. Iya, jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, Gemma itu ada menu yang di paketan yang dijual itu tuh ayam goreng ditambah dengan kremesannya satu paket. Nah ini kan jadi bingung ya, ada yang bilang halal terus ternyata kremesannya ternyata non halal. Dan kalau dari visual terbarunya sudah ada tulisannya non halal baik di spanduknya ataupun di etalasenya. Tuh seperti itu ya, tulisannya Iya. kremesnya non halal pemirsa. Dan usai menimbulkan kegaduhan nih pemirsa melalui akun Instagram dan papan informasi di gerai, pemilik rumah makan menyampaikan permintaan maaf dan membenarkan bahwa produk yang dijualnya memang non halal. Oke, jadi sudah ada permintaan maaf dan juga sekaligus meluruskan ya bagi para konsumen kalau yang non halal itu adalah kremesannya karena digoreng menggunakan minyak babi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.